masanya Cokroaminoto. Maka dia kos di sana karena dia melihat bahwa Pak Cokro ini adalah cikal bakal sebagai seorang pemimpin Indonesia, karena kesanggupannya dalam mencurahkan perjuangan untuk mengusir Belanda. Dia itu sejak muda itu ikut dengan Cokroaminoto sebagai sekretaris pribadinya dulu. Maka dia sampai dia menjadi pengurus itu, dia sebenarnya adalah sekretaris pribadi dari Umar Said Cokroaminoto. Keterlibatan secara formal itu pada tahun 1931 itu dalam kongres dia itu diangkat sebagai sekretaris jenderal Partai Syarikat Islam Indonesia untuk mendampingi Cokroaminoto. Sebab rupanya Cokroaminoto juga sudah mengetahui dan memahami betul mentalitas dan kemampuan dari SM Kartosuwiryo sendiri. Dia dapat dipercaya karena dia adalah seorang pemuda yang dapat memegang amanah, terus mengikuti gerak dan langkah di mana Cokroaminoto ada. Dia berada di sampingnya Cokroaminoto dalam kegiatan mengembangkan, membesarkan Syarikat Islam pada saat itu. Setelah dia Pak Cokro meninggal tahun 1934, itu fungsinya berubah. Dia menjadi salah seorang wakil presiden, vice presiden sebab dalam PSI itu pimpinan itu bukan menggunakan istilah ketua tapi presiden. Dia adalah wakil presiden Lajnah Tanfidziyah Partai Syarikat Islam Indonesia sampai tahun 36. Namun ia terpaksa meninggalkan Syarikat Islam. Kartosuwiryo itu dipecat. Nah, waktu dipecat itulah dia mendirikan KPK Partai Syarikat Islam Indonesia. Maksudnya KPK ini untuk kembali kepada kemurnian prinsip apa yang diinginkan oleh Cokroaminoto. Tidak ada toleran dengan pihak sekuler. Pada masa penjajahan Jepang, Kartosuwiryo sempat mendirikan organisasi Islam, Masumi. Setelah proklamasi konflik bersenjata dengan Belanda kembali pecah, pemerintah Indonesia terdesak dan terpaksa berunding dengan Belanda. Kartosuwiryo tidak bisa menerima hasil perundingan. Salah satu konsekuensi daripada Renville yang berlangsung pada awal tahun 1948 itu adalah ditariknya seluruh kekuatan tentara Republik Indonesia dari Jawa Barat, bagian besar Jawa Barat, dan juga dari wilayah Jawa Timur. Mereka itu ditarik ke Jawa Tengah, dan pada saat itu lebih dikenal dengan istilah hijrah. Akibat Renville itu, pemerintah dan pasukan Republik itu hijrah ke Jogja. Dan pasukannya dan teman-temannya tidak akan ikut, sebab kita ini memperjuangkan kemerdekaan ini sejengkal tanah tetes darah. Kita tidak mengakui perjanjian dengan Belanda, dan perjanjian dengan Belanda itu bukan hanya sekarang, ketika itu ya, dari sejak dulu itu zaman Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol itu tidak pernah benar itu ikuti perjanjian Belanda itu. Ujung-ujungnya untuk merugikan kita nggak lokai Renville. Itu akal-akalan Belanda saja. Lebih memilih ya ini tanah kita, kelahiran kita, ini yang harus bertahan. Berbekal semangat anti penjajahan dan bertekad mendirikan negara Islam, Kartosuwiryo terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sesuai
Selesai perjanjian Renville, Panglima Besar Sudirman memerintahkan pasukannya kembali ke basis mereka masing-masing. Konflik terus berlanjut hingga Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia. Karena Soekarno, Hatta sudah ditawan, dan di mana waktu itu gedung Agung atau Istana Yogyakarta sudah pasang bendera putih, dan Soekarno Hatta menyerah. Walaupun dalam sejarah tidak disebut menyerah, tertangkap, tapi dalam itunya itu menyerah. Dengan menyerah itu dianggap Republik 17 Agustus 45 itu sudah selesai. Maka Kartosuwiryo mengambil kesempatan untuk tidak hancurnya Republik bangsa Indonesia ini, memproklamirkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Karena Belanda sudah mengumumkan Republik Indonesia sudah hapus, karena pemerintahnya sudah bubar, kebetulan kita waktu itu tidak mempunyai parlemen, maka Belanda menganggap Indonesia itu, Republik Indonesia itu sudah tidak ada. Di 1948 itu Jogja jatuh. Sebenarnya Kartosuwiryo itu kan masih menunggu dari Republik itu. Mengapa saya berani mengatakan masih menunggu? Karena 7 Agustus 49 dia melihat tidak ada angin baik atau lampu hijau, Republik ini akan bisa bangkit. Makanya dia memproklamirkan Negara Islam Indonesia karena dalam kondisi vakum. pada saat proklamasi di mana dan oleh siapa saja itu, Bang? Ya itu juga diadakannya di Cisampang. Itu hasil musyawarah para ulama Priangan, Masumi Priangan yang diadakan di Cisayong, konferensi Cisayong. Tapi kenyataannya ya dibuatnya di Cisampang. Cisampang itu sebelah selatan dari Cisayong, masih di bawah kaki Gunung Galunggung itu dua-duanya itu. Ya hasil keputusannya bahwa para ulama Priangan ketika itu sepakat ya kita harus punya pemerintahan sendiri karena ya kita tidak punya pemerintahan. Gitu. Karena semua orang Islam ya kita udah aja punya pemerintahan Islam. Jadi NII itu sebenarnya karena di sini tidak ada pemerintahan. Pemerintahan itu hanya tinggal Jogja, berarti di sini tidak ada pemerintahan. Belanda belum datang. Udah kita bikin aja negara. Itu. Karena dukungan daripada para ulama ketika itu kita orang Islam, ya negaranya harus Islam. Itu karena memang rakyat Indonesia itu mayoritas rakyat Islam. Saya nggak setuju kalau disebut dengan pemberontak. Dari sudut mana kita akan mengatakan bahwasanya beliau memberontak? Beliau mempunyai satu keyakinan sendiri untuk bisa menyelenggarakan satu usaha-usaha yang jelas pada saat itu tentu awalnya adalah politik. Pada awalnya dia sejalan dengan Abi Kusno Cokro Aminoto, adiknya dari Haji Umar Said. Tapi kemudian terjadi perbedaan paham.
Kita harus mengakui itu tidak merontak karena dalam vakum. Kalau mengatakan pemberontak setelah Republik, yaitu 1959 akhir. Sebab Soekarno betul-betul sudah mendapatkan dekret 5 Juli. Nah, melalui itu baru pihak Republik itu secara hukumnya Republik itu menganggap pemberontak. Tapi kalau sebelum itu belum bisa disebut pemberontak, sebab dia juga mempunyai landasan yang kuat karena waktu itu vakum. Nah, kemerdekaan bangsa Indonesia ini harus diteruskan lagi menjadi kemerdekaan umat Islam bangsa Indonesia. Nah, jadi Bapak ini meneruskan proklamasi 1945, yaitu dengan 1949. Nah, ini sudah digariskan revolusi oleh H.O.S. Cokro Aminoto. Setelah revolusi nasional kita mengusir Belanda, maka kita akan melakukan revolusi Islam, yaitu umat Islam mengatur dirinya sendiri di tanahnya sendiri. Kenapa demikian? Karena kita memang umat terbanyak. Kalau Bapak sudah mengalami itu perang, itu Pak semuanya hilang. Kalau dalam Quran itu qatala yuqatilu, hitalan, artinya saling membunuh, saling merampok, saling merampas, itu mesti begitu. Hanya saya nggak bisa ngomong, mau bilang TNI juga ngerampok, bukan hanya saya. Nggak bisa, nggak ada persnya itu. Jadi saya yang ngerampok, atau saya lah yang membunuh. Emangnya TNI nggak membunuh? Membunuh itu. Namanya juga perang, bukan juga perang kalau tidak saling membunuh.